greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya biasalah menjelang acara pernikahan Kaisang, yaitu putra ketiga Presiden Joko Widodo yang akan diselenggarakan pada 10 Desember mendatang. Ya menuai cibiran lah, bahkan juga ada yang mencibir. Nah, 3 kali menikahkan anaknya, kira-kira sumbangan dapat berapa? Nah, perlu diketahui, bahkan kemarin Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan tidak ada sumbangan atau di acara pernikahan anak-anak dari Presiden Joko Widodo tidak menerima sumbangan apapun. Itu kerennya Presiden Joko Widodo. Nah, itu juga saya ingat sama halnya yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu juga tidak menerima sumbangan berbentuk apapun. Tetapi ada yang berbeda. Perbedaan antara pernikahan anak SBY dan anak dari Presiden Joko Widodo bagaikan bumi dan langit ya. Ini bahkan kedua anak SBY bahkan juga dilakukan di Istana Bogor dan Istana Cipanas. Beda dengan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo malah dilakukan di Solo. Ya seharusnya kalau Pak SBY anak-anaknya menikah ya dilakukan di tempat kelahirannya lah. Ya sama halnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu menikahkan anaknya di Solo, kota kelahiran dari Presiden Joko Widodo. Walaupun Presiden Joko Widodo bisa lah misalkan menikahkan ketiga anaknya di Istana Kepresiden juga bisa sekali, tetapi Presiden Joko Widodo tidak melakukan itu. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Radianto. Anak siapa, menikah dengan siapa, pakai properti milik siapa. 3 kali menikahkan putra-putrinya. Pak Jokowi tahu membedakan urusan negara dengan urusan keluarga. Nah, ini bahkan juga menyindir lah. Kalau urusan keluarga ya harus dibedakan lah dengan urusan kenegaraan, urusan pemerintahan. Terbukti ketika Presiden Joko Widodo menikahkan Gibran, Bobi Nasution, dan bahkan Kaisang dilakukan di Geraha Sabah di Solo. Ini yang patut diapresiasi dan patut dijadikan contoh. Bahkan di sini Menko Luhut Binsar Panjaitan juga dibuat terkejut lah. Yaitu di sini putra pertama SBY Agus Harimurti Yudhoyono menikah dengan Anissa Larasati Pohan pada 8 Juli 2005 silam. Resepsi pernikahan putra sulung SBY itu digelar di Istana Bogor. Sedangkan adik Agus, Edi Baskoro Yudhoyono, menikah dengan Siti Ruby Alia Rajasa pada 24 November 2011 silam. Ibas tak memilih Istana Bogor sebagai tempat akadnya. Istana Cipanas lah yang jadi saksi bisu ikrar janji putra kedua SBY itu. Bahkan di sini juga Luhut Binsar Panjaitan melalui akun Facebook pribadinya, pernikahan Kahiyang Bobi tidak se-ekstravagansa pernikahan anak orang terpandang atau anak presiden yang pernah ia hadiri. Acara mantu Presiden Jokowi kali ini lebih cocok disebut sebagai pesta rakyat. Karena banyak sekali yang hadir, mulai dari tukang becak, pejabat negara, sampai orang terkenal di Indonesia, tulis Luhut pada waktu itu. Luhut juga menjelaskan pandangan mengapa Presiden Joko Widodo memilih menikahkan putrinya di Solo. Ternyata alasannya sangat sederhana. Menurut Luhut, Jokowi menginginkan kesederhanaan dan kedekatan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Lalu kenapa Presiden Jokowi tidak mau menikahkan anaknya di Istana Negara? Bisa saja kalau beliau mau, tapi saya lihat Jokowi memang menginginkan kesederhanaan dan kedekatannya dengan masyarakat. Semua serba sederhana. Saya lihat dari undangan, gedung, baju pengantin, dan makanannya. Meski sederhana, tapi acaranya tertata dengan rapi. Itu pengakuan dari Luhut Binsar Panjaitan yang pernah mendatangi di acara-acara pernikahan anak-anak presiden dan bahkan juga orang terpandang lainnya. Tetapi Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang sangat sederhana. Bahkan menikahkan ketiga anaknya pun juga sangat sederhana. Walaupun sederhana tetapi meriah dan tertata rapi. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa tidak pernah ada sumbangan saat orang presiden menikahkan semua anaknya, termasuk saat menikahkan Kaisang Pangarep dan Irana Gudono. Hal itu disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka menjawab tudingan dari warganet yang mempertanyakan total sumbangan yang didapat Jokowi saat menikahkan anaknya. Menjabat 2 periode, Presiden Jokowi mantu 3 kali. Kira-kira total sumbangan yang didapat berapa?
Demikian ujar warganet. Gibran pun menjawab tegas bahwa tidak ada sumbangan sama sekali, bersamaan dengan melampirkan potongan sebuah berita yang mendukung pernyataannya. Menegaskan itu juga tertuang dalam undangan Kaisang Pangarep dan Irina Gudono yang sempat tersebar. Dalam undangan itu terdapat tulisan pemberitahuan tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon maaf, kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Pemberitahuan tersebut tertulis di bagian bawah kartu akses masuk di dalam surat undangan resepsi pernikahan Kaisang dan Erina. Alasannya sendiri adalah demi menghindari gratifikasi yang rawan terjadi ketika pejabat menggelar hajatan. Gibran juga sempat mengakui keluarganya tak menerima sumbangan karena tidak ingin menyusahkan para tamu. Kami nggak mau merepotkan tamu yang kita undang. Kita didatangi tamu undangan bisa rawuh datang aja sudah seneng, katanya. Hal serupa sebenarnya juga telah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menikahkan anaknya. SBY menegaskan bahwa pihaknya tidak menerima bingkisan atau hadiah saat menikahkan anaknya Edi Baskoro Yudhoyono dengan putri Menko Perekonomian Hatta Rajasa. SBY mengaku tidak ingin terkena fitnah yang berkaitan dengan gratifikasi, sehingga ia meminta undangan yang hadir tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Juru bicara Presiden, Julian Andripasa, mengungkapkan dalam undangan yang dibagikan sudah tertulis agar para tamu tidak membawa bingkisan bentuk apapun. Panitia juga tidak memberikan ruang buat menerima kado atau berbagai souvenir lainnya. Bahkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, akan menikah dengan Erina Gudono di Pendopo Agung Royal Ambrukmo pada 10 Desember 2022. Pernikahan Kaisang dan Irina adalah yang ketiga dari anak-anak Jokowi dan Iriana. Anak mereka menikah selama Jokowi masih menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Mengenai hal tersebut, keluarga Jokowi dan Iriana sempat kena cibiran warganet lantaran nikahkan ketika anaknya ketika berstatus presiden 2 periode. Cibiran tersebut dilontarkan warganet dalam akun Twitter putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai wali kota Surakarta. Menjabat 2 periode, Presiden Jokowi mantu 3 kali. Kira-kira total sumbangan yang didapat berapa? Mengenai cibiran tersebut, sontak saja Gibran langsung merespon hal itu. Tidak pernah ada sumbangan, balas Gibran dalam akun Twitternya. Gibran tweet dilansir pada 7 Desember 2022. Diketahui undangan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah tersebar. Dalam undangan tersebut terdapat beberapa informasi untuk para tamu undangan. Di antaranya, tidak boleh membawa sumbangan atau amplop. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Bahkan juga diketahui sejarawan JJ Rizal mengkritik penggunaan Istana Cipanas sebagai tempat pernikahan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro Yudhoyono, dan putri Hatta Rajasa, Siti Ruby Alia Rajasa. Sebelum Ibas menikah, kan kakaknya nikah di Istana Bogor. Menggunakan istana untuk kepentingan non-dinas dianggap tak wajar. Tetapi ada tradisi baru setelah Soeharto tahun 1980 merayakan ulang tahunnya di Istana Cipanas, ujar Rizal kepada Okezone pada Kamis 24 November 2011 yang lalu. Menurutnya, saat ini apa yang dilakukan oleh Presiden SBY sudah memperlihatkan keagungan. Presiden SBY, kata dia, seolah telah menjadi seorang raja di sebuah kerajaan yang bernama Indonesia. SBY jadi prabu dari sebuah kerajaan Indonesia. Bagi saya untuk menilai pesta ini apakah layak, intinya sikap SBY harus bisa jaga kehormatan sebagai pemimpin. Saat ini sudah jauh dari seorang negarawan, jelasnya. Pernikahan Ibas dan Alia disebut-sebut menghabiskan belasan miliar rupiah. Acara pernikahan akan dilanjutkan dengan resepsi di Jakarta Convention Center pada Sabtu 26 November 2011 yang lalu. Bahkan juga berlangsungnya pernikahan putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu dengan Bobi Afif Nasution pada Rabu 8 November 2017 yang lalu begitu menyedot perhatian publik. Meski acara akad dan resepsi pernikahan Kahiyang dan Bobi bertempat di Solo, Jawa Tengah, hal itu menyurutkan minat para tamu undangan untuk datang memberikan selamat. Gedung Geraha Sabah Buana milik Presiden Jokowi yang dijadikan tempat berlangsungnya acara menjadi saksi bisu betapa banyaknya tamu undangan maupun relawan yang datang di hari itu. Gedung yang dibangun tahun 2002 tersebut bukan kali ini saja digunakan sebagai tempat pernikahan anak Jokowi.
Pada tahun 2015 silam, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menikah di gedung yang berjarak sekitar 400 meter dari kediaman pribadi Presiden ke-7 Indonesia itu. Melihat pernikahan Kahiyang dan Gibran yang digelar sederhana dan sangat jauh dari ibu kota, muncul pertanyaan mengapa seorang Jokowi tidak menikahkan anaknya di istana. Seperti diketahui, Presiden Indonesia sebelum Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, menikahkan dua putranya di istana. Putra pertama, SBY Agus Harimurti Yudhoyono, menikah dengan Anissa Larasati Pohan pada 8 Juli 2005 silam. Resepsi pernikahan putra sulung SBY itu digelar di Istana Bogor. Sedangkan adik Agus, Edi Baskoro Yudhoyono Ibas, menikah dengan Siti Ruby Alia Rajasa pada 24 November 2011 silam. Ibas tak memilih Istana Bogor sebagai tempat akadnya. Istana Cipanaslah yang jadi saksi bisu ikrar janji putra kedua SBY itu. Alasannya, Ibas pertama kali bertemu dengan Alia di tempat tersebut. Pernikahan dua putri SBY begitu meriah, tepatnya pun di istana. Pemandangannya pun itu cukup berbeda dengan pernikahan dua anak Jokowi. Melansir dari sebuah unggahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di akun Facebook pribadinya, pernikahan Kahiyang Bobi tidak se-ekstravagansa pernikahan anak yang terpandang atau anak presiden yang pernah ia hadiri. Acara mantu Presiden Jokowi kali ini lebih cocok disebut sebagai pesta rakyat, karena banyak sekali yang hadir, mulai dari tukang becak, pejabat negara, sampai orang terkenal di Indonesia, tulis Luhut pada unggahannya. Luhut juga menjelaskan pandangannya mengapa Jokowi memilih menikahkan putrinya di Solo. Ternyata alasannya sangat sederhana. Menurut Luhut, Jokowi menginginkan kesederhanaan dan kedekatan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Lalu kenapa Presiden Jokowi tidak mau menikahkan anaknya di Istana Negara? Bisa saja kalau beliau mau, tapi saya lihat Jokowi memang menginginkan kesederhanaan dan kedekatan dengan masyarakat. Semua serba sederhana. Saya lihat dari undangannya, gedung, baju pengantin, dan makanannya. Meski warnanya sederhana, tapi acara tertata dengan rapi. Kesakralan prosesi pun tidak hilang. Foto bersama yang saya upload ini juga menunjukkan kesederhanaan dan kebersamaan kami. Ini adalah contoh bahwa pernikahan tidak perlu dilaksanakan dengan bermewah-mewah, tegas Luhut. Bahkan juga pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution akan dilaksanakan pada Rabu 8 November 2017 silam, putri dari Presiden Joko Widodo. Pernikahan Kahiyang dan Bobi tentu menjadi daya tarik bagi masyarakat, terlebih masyarakat di Solo. Seperti yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Legi Solo, mereka secara sukarela mengadakan bancakan nasi tumpeng. Kegiatan itu berlangsung meriah karena diikuti oleh 2.000 pedagang. Ini merupakan kali kedua Presiden Joko Widodo menikahkan anaknya setelah pernikahan Gibran Selvi pada 2015 lalu. Keduanya diselenggarakan saat Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Meski begitu, Presiden Joko Widodo bukanlah Presiden Indonesia pertama yang menyelenggarakan pernikahan anak-anaknya ketika masih menjabat sebagai presiden. Sebelumnya ada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menikahkan kedua anaknya saat berstatus sebagai presiden, yakni Agus Yudhoyono, Anissa Pohan, dan Ibas Yudhoyono Alicia Rajasa. Sama-sama sebagai anak presiden, tentu pernikahan mereka memiliki jumlah perbedaan, termasuk pernikahan Kahiyang Bobi dengan Ibas Alia. Kumparan merangkum perbedaan antara pernikahan Kahiyang Bobi dan Ibas sebagai berikut. Pernikahan Kahiyang Bobi digelar di Geraha Sabda Buwana Solo. Lokasi ini sama dengan pernikahan sang kakak Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda. Geraha Sabda Buwana merupakan gedung pertemuan yang sering jadi rujukan masyarakat Solo untuk mengadakan resepsi pernikahan ataupun acara pertemuan lainnya. Berbeda dengan Kahiyang Bobi, rangkaian pernikahan Ibas Alia dilaksanakan di dua tempat berbeda, yakni Istana Cipanas dan Jakarta Convention Center. Istana Cipanas dipilih sebagai tempat Ibas Alia mengucapkan ijab kabul pernikahan pada 24 November 2011 dan JCC sebagai tempat resepsi pada 26 November 2011 yang lalu. Uniknya, pemilihan istana sebagai tempat pernikahan juga dilakukan pada pernikahan sang kakak Agus Yudhoyono Anissa Pohan. Bedanya, lokasi pernikahan Agus Anissa diadakan di Istana Bogor dan dijadikan sebagai tempat resepsi. Sama-sama sebagai anak presiden, keduanya sama-sama dihadiri ribuan tamu undangan. Pada pernikahan Ibas Alia ada sekitar 3.500 tamu undangan yang hadir saat resepsi di JCC. Sementara tamu undangan yang hadir saat akad nikah di Istana Cipanas berjumlah lebih sedikit dibandingkan pernikahan Ibas Alia. Diperkirakan jumlah tamu undangan yang hadir di pernikahan Kahiyang Bobi akan lebih banyak. Kali ini lantaran pada pernikahan Kahiyang Bobi disebar sekitar 8.000 undangan.
Jumlah ini bahkan 2 kali lebih banyak dibandingkan pernikahan Gibran Silvi yang hanya berkisaran 3-4 ribu. Endang Sri Sundari Sumaryono atau akrab dipanggil Ibu Sumaryono dipercaya untuk menjadi perias Kahiyang Ayu jelang pernikahannya di daerah Solo. Nama Ibu Sumarsono juga dikenal sebagai perias Kawakan. Ibu Sumarsono juga memegang teguh tradisi Keraton Solo yang sudah dipertahankan selama bertahun-tahun, seperti mendoakan alat-alat make up yang sudah digunakan untuk merias pengantin. Jika Kahiyang mempercayakan riasan kepada perias daerah, Ibas Alia menggunakan jasa perias yang kerap jadi langganan pejabat dan tokoh-tokoh nasional, yakni Tienuk Rifki. Tienuk Rifki dikenal sebagai maestro rias tradisional. Perempuan kelahiran Sleman, Juni 1950 itu sudah lebih dari 40 tahun berkecimpung di dunia rias pengantin. Selain Ibas Alia, Tienuk juga dipercaya untuk merias keluarga Keraton Yogyakarta pada pernikahan Putri Bungsu Sultan Sri Hamengkubuwono X. Bendera ketika menikah dengan KPH Yuda Negara tahun 2011 yang lalu. Hubungan Kahiyang Bobi sempat menjadi sorotan netizen. Ini dikarenakan Kahiyang dan Bobi berasal dari suku yang berbeda. Kahiyang merupakan orang Jawa sementara Bobi suku Mandailing. Nama Bobi Nasution sendiri tidak cukup terpublikasi sebelum menjadi calon suami Kahiyang. Meski begitu, latar belakang keluarga Nasution cukup mentereng. Ia adalah putra mantan Direktur Utama PTBN 4 Erwin Nasution. Sementara istri Ibas, Siti Ruby Alia Rajasa adalah putri mantan Sekretaris Negara dan politikus senior Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Pernikahan keduanya dilakukan saat orang tua mereka masih menjabat sebagai presiden dan menteri. Rangkaian pernikahan Kahiyang Bobi digelar dengan prosesi adat Jawa meski keduanya berasal dari dua suku yang berbeda. Kahiyang dikabarkan akan mengenakan busana dodot atau pakaian basahan pada resepsi pernikahan. Sedangkan pada pernikahan Ibas Alia, keduanya menggunakan dua adat yang berbeda, sehingga busana pernikahannya juga lebih beragam. Saat proses akad, Ibas Alia mengenakan busana adat Palembang sesuai asal asli Alia. Namun ketika resepsi di JCC, kedua mempelai mengenakan baju adat Jawa.